Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman, di zaman sekarang banyak orang menganggap sepele kebiasaan-kebiasaan yang dapat menimbulkan dosa. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan terkait larangan melakukannya. Beberapa perbuatan dosa di zaman sekarang yang seringkali dianggap sepele oleh orang-orang, bahkan dianggap hal yang biasa saja dan lumrah, ternyata dapat memberikan ganjaran buruk di akhirat kelak. Setiap manusia tidak akan pernah luput dari dosa dan lupa. Karenanya banyak cara yang bisa dilakukan agar kesalahan yang telah dilakukan dapat diampuni, baik besar maupun kecil. Namun demikian, jangan pernah meremehkan dosa sekecil dan seringan apapun, karena kita tidak pernah tahu apakah siksa atau dosa kecil itu juga ringan. Sahabat seiman, lalu perbuatan apa sajakah yang sudah dianggap lumrah di zaman sekarang? Padahal itu adalah perbuatan dosa. Simak video ini hingga akhir. Sahabat seiman, berikut beberapa dosa-dosa yang sudah dianggap sepele, bahkan menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah di zaman sekarang ini. Meninggalkan sholat fardu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Namun kenyataannya banyak Muslim yang sengaja meninggalkan sholat fardu. Kedua, berpacaran. Sahabat seiman, larangan berpacaran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Namun di zaman sekarang, berpacaran dianggap suatu hal yang lumrah bagi pasangan muda-mudi. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Ketiga, dosa syirik. Dosa syirik merupakan dosa besar dan dalilnya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Keempat, berbohong. Berbohong adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa ini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 105, yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Namun di zaman sekarang, banyak kebohongan dan penipuan di media sosial. Kelima, menyerupai lawan jenis. Sahabat seiman, dosa terhadap perbuatan ini dijelaskan dalam hadis. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. 6. Membuka aurat. Membuka aurat dijelaskan dalam sebuah hadis. Ada dua golongan dari penduduk yang belum pernah aku lihat. Yang pertama,
suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, merasa lebih baik dari orang lain. Hal ini dijelaskan melalui surah Luqman ayat 16. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. 8. Bermain judi dan minum khamar. Hal ini dijelaskan melalui surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. 9. Gibah. Sahabat seiman, gibah dijelaskan melalui surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Dan yang ke-10, onani dan nonton pornografi. Sahabat seiman, larangan tentang perbuatan ini dijelaskan dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31 yang artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sahabat seiman, itulah beberapa perbuatan yang menimbulkan dosa besar dan juga kecil. Namun terkadang masih banyak orang yang menganggap sepele perbuatan-perbuatan dosa itu. Padahal perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan ganjaran berupa azab dari Allah di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.